Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama saya, masih bersama Kick Out. Ya, kali ini saya ada di salah satu tempat yang di sini adalah menjadi salah satu penyerbuan besar-besaran Kerajaan Mataram pada tahun 1628 sampai 1629. Penyerbuan besar-besaran Kerajaan Mataram di tahun 1628 dan 1629 bagi sebagian sejarawan adalah bukti bagaimana Sultan Agung adalah seorang megalomaniak. Kenapa? Saya akan jelaskan bagaimana sejarawan memandang itu nanti. Tapi peperangan Sunda Kelapa yang terjadi saat itu berkenaan juga bagaimana Sultan Agung dengan Mataram ingin membawa kejayaan Majapahit ke masanya, sekaligus memberi pelajaran kepada VOC. Di penghujung tahun 1619, Sultan Agung cemas setelah mendapatkan kabar VOC berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten. Jayakarta yang kemudian namanya diubah menjadi Batavia itu adalah salah satu wilayah yang belum mampu ditaklukkan Kerajaan Mataram. Fakta VOC yang terkenal memperbudak pribumi juga mengganggu pikiran Sultan Agung. Sebelum Jayakarta takluk, VOC yang sebelumnya bermarkas di Kepulauan Banda, Ambon, Kepulauan Maluku, mengirimkan utusan untuk meminta izin kepada Sultan Agung guna membuka loji-loji dagang di pantai utara Mataram. Tawaran itu pun ditolak Sultan Agung. Alasannya, Sultan Agung yakin jika izin diberikan, maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai VOC. Setelah menaklukkan Jayakarta pada 1619, VOC memindahkan kantor pusatnya ke wilayah di pesisir Pulau Jawa tersebut. Di tahun-tahun Kerajaan Mataram sedang berkonflik dengan Kerajaan Surabaya dan Kesultanan Banten. Menyadari kekuatan VOC, Sultan Agung sempat berpikir untuk memanfaatkan VOC. Pada tahun 1621, Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kedua pihak saling mengirim duta besar. Namun VOC ternyata menolak membantu saat Mataram menyerang Surabaya. Akibatnya, hubungan diplomatik kedua pihak pun putus. Setelah Surabaya jatuh ke tangan Mataram, sasaran Sultan Agung selanjutnya adalah Kesultanan Banten di ujung barat Pulau Jawa. Namun, posisi Batavia yang menjadi benteng Kesultanan Banten perlu diatasi terlebih dahulu. Alasan itu adalah keinginan lain Sultan Agung untuk menyerbu Batavia selain ingin mengusir penjajah VOC dari bumi Nusantara. Kiai Rangga, Bupati Tegal, sempat dikirim Sultan Agung ke Batavia pada April 1628. Ia dikirim sebagai utusan untuk menyampaikan tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu dari Kerajaan Mataram. VOC menolak. Sultan Agung pun memutuskan menyatakan perang. Persiapan untuk menyerang Batavia pun dilakukan pada tahun 1628. Pada tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Bahurekso dari Kendal yang diberi titah Sultan Agung memimpin penyerbuan ke benteng Belanda mendaratkan 59 perahu berisi 900 prajurit ke Teluk Jakarta. Di dalam kapal, armada Bahurekso membawa 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 buah kelapa, dan 12.000 karung beras. Semua itu tentu saja tidak diakui sebagai perbekalan untuk menyerang benteng Batavia. Armada Bahurekso beralasan kedatangan mereka untuk berdagang dengan Batavia. Namun, VOC tidak semudah itu untuk ditipu. Meski sempat curiga, tetapi VOC menyetujui sapi diturunkan dari kapal. Syaratnya, kapal Mataram hanya menepi satu demi satu guna mengantisipasi 100 prajurit bersenjata dari garnisun kastil keluar untuk menjaga-jaga saat penurunan sapi. 3 hari setelahnya, 7 kapal Mataram kembali datang ke Teluk Jakarta. Kali ini, kedatangan 7 kapal itu untuk meminta surat jalan dari VOC agar dapat berlayar ke Malaka yang saat itu berada di bawah kekuasaan VOC. Kecurigaan VOC semakin membesar. Terbukti mereka memperkuat penjagaan di 2 benteng kecil utara dan menyiapkan artilerinya. Matahari belum lagi terbenam. Ba'da waktu asar sekitar 20-an kapal Kerajaan Mataram menurunkan pasukannya di depan kastil.
Belanda terkejut dan buru-buru masuk benteng kecil. Sejumlah kapal Mataram lain mendaratkan prajuritnya. Dikira akan menyerbu, pasukan Mataram kemudian dihujani tembakan dari kastil. Tanggal 25 Agustus 1628, 27 kapal Mataram masuk Teluk Jakarta, tetapi berlabuh agak jauh dari kastil. Di sebelah selatan Batavia, serdadu Mataram mulai tiba dengan panji perang berkibar. Tanda sudah dimunculkan. Kerajaan Mataram menyatakan keinginannya menyerang Batavia. Esok harinya, terhitung 1.000 prajurit Mataram memasang kuda-kuda di depan Batavia. Serangan pertama pasukan Mataram pun dimulai pada tanggal 27 Agustus. Pasukan Mataram menyerang benteng kecil Hollandia di sebelah tenggara kota. Namun, satu kompi pasukan VOC berkekuatan 120 prajurit mampu menghalau serangan prajurit Mataram. Kewalahan menghadapi gempuran pasukan Mataram, Belanda mendatangkan bantuan 200 prajurit dari Banten dan Pulau Onrus. Kini, kastil dipertahankan sekitar 530 prajurit. Sekitar 500 sampai 800 orang termasuk tentara bayaran dari Jepang, Cina, India, dan Jawa terlibat membantu VOC mempertahankan kastil Batavia. Serangan Mataram kian gencar. Pasukan kedua yang dipimpin cucu Ki Jurmartani atau Pangeran Mandura Rejo tiba di Batavia pada bulan Oktober. Kini, 10.000 prajurit mengepung Batavia. Perang besar pecah di benteng Hollandia. Namun, serangan pasukan Mataram ke Batavia gagal lantaran kurang perbekalan. Sultan Agung naik hitam. Kemarahan atas kegagalan tersebut tidak bisa ditoleransi. Sejarah mencatat, pada 21 Oktober 1628, Tumenggung Bahurekso dan Pangeran Mandura Rejo serta prajurit yang tersisa dihukum mati dengan cara dipenggal. VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa yang tidak dikuburkan, beberapa di antaranya tanpa kepala. Jika kalian sudah menonton film Sultan Agung yang beredar tahun 2018, garapan Hanung Bramantyo, kita bisa melihat romantisme sejarah. Walaupun ada beberapa plot film yang tidak sesuai dengan sejarah. Di dalam film digambarkan bagaimana Sultan Agung memerintahkan penyerbuan Sunda Kelapa atas nama kebesaran bangsa. Padahal jika kita melihat sejarah, konsep nasionalisme belum ada pada saat itu. Konsep yang ada adalah memperebutkan wilayah kekuasaan. Setelah menaklukkan Surabaya, sasaran berikutnya adalah Kerajaan Banten. Tapi itu tidak mungkin terlaksana jika VOC di Sunda Kelapa belum ditaklukkan. Kalah dalam persenjataan, taktik, dan pengkhianatan. Pasukan Sultan Agung akhirnya kalah di dua pertempuran tersebut, saudara-saudara. Gilanya adalah, Sultan Agung memerintahkan prajuritnya dan adipati yang kalah perang untuk dihukum penggal. Setelah perang, VOC menemukan 700-an mayat yang tidak dikubur tanpa kepala tergeletak begitu saja. Di belakang saya adalah makam daripada Jan Peter Sungkun di Museum Wayang. Tapi saat ini kondisinya sedang PSBB, jadi kita tidak bisa masuk. Jan Peter Sungkun atau JP Kun atau yang dikenal dengan Murjangkung, dia adalah gubernur jenderal pada saat itu. Dan dia terjangkit penyakit malaria disentri. Sebuah taktik yang dijalankan oleh pasukan Mataram untuk mencemari Sungai Ciliwung dengan bangkai ternak. Sebuah taktik yang berhasil dijalankan Mataram untuk menaklukkan Surabaya. Tetapi tidak di Sunda Kelapa. VOC sudah menduga hal ini, maka VOC menyediakan sumur-sumur baru untuk keperluan penduduk kota. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya, atau di tahun 1629.
Pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur, berangkat pada bulan Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah, berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 orang prajurit. Belajar dari pengalaman karena kurangnya perbekalan, Kerajaan Mataram membangun lumbung-lumbung beras di Karawang dan Cirebon. Namun, lumbung-lumbung pangan yang dibangun sembunyi-sembunyi itu berhasil ditemukan lewat mata-mata. Belanda pun membakar semua lumbung padi yang membuat pasukan Mataram kekurangan perbekalan. Di tahun itu, wabah malaria dan kolera menyerang, termasuk pasukan Mataram yang hendak menuju Batavia. Tumenggung Suro Agul-Agul yang memimpin pasukan Mataram tiba di Batavia. Ia didampingi dua bersaudara panglima lapangan, Kiai Adipati Manduroreja dan Kiai Adipati Upasanta, dalam misi menyerang Batavia. Namun, jauh panggang dari api, menurunkan kualitas prajurit karena wabah kolera dan malaria. Kurangnya perbekalan dan ancaman kekalahan membuat mental pasukan Mataram hancur. Paham jika kekuatan pasukannya berkurang dan tak mungkin menyerang mendadak, Mandurorejo menggunakan cara yang berhasil mengalahkan Surabaya, yakni membendung sungai. Pasukan Mataram melemparkan bangkai hewan ke Sungai Ciliwung yang aliran airnya mengalir ke Batavia. Sungai Ciliwung pun tercemar. Penduduk Batavia yang mau tak mau memanfaatkan air dari sungai tersebut akhirnya terserang penyakit kolera. Pasukan VOC yang banyak meninggal. Sungai Ciliwung pun tercemar. Penduduk Batavia yang mau tak mau memanfaatkan air dari sungai tersebut akhirnya terserang penyakit kolera. Pasukan VOC banyak yang meninggal, termasuk Gubernur Jenderal VOC saat itu, JP Kun, dilaporkan meninggal dunia karena wabah kolera dan dimakamkan di Museum Wayang. Nah, itulah sekelumit tentang penyerbuan Mataram ke Sunda Kelapa. Sampai jumpa di episode Kick Out selanjutnya. Salam Kick Out. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa.